Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam podcast One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Berbicara tentang inovasi, tidak terlepas dari ide dan kreativitas dari seorang inovator. Permasalahan yang bisa muncul baik dari lingkungan masyarakat maupun dunia kerja bisa menciptakan suatu solusi. Berbicara tentang inovasi, tidak terlepas dari ide dan kreativitas dari seorang inovator. Permasalahan yang muncul dari lingkungan masyarakat maupun dunia kerja bisa menciptakan suatu solusi. Salah satu permasalahannya adalah administrasi aparatur sipil negara. Telah hadir bersama kami di sini seorang inovator yang juga ASN dari lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Ibu Nurlina STMSI dengan inovasi Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Kenaikan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Ibu Nurlina. Panggilannya apa nih? Lina. Bu Lina. Apa kabar Bu? Baik. Jadi kita masih kerja kayak biasa ya Bu ya, walaupun di situasi pandemi ya, tetapi tetap dengan protokol kesehatan gitu. Kesibukannya tetap seperti biasa masih setiap seperti hari? Biasa, kita juga masih ada pelayanan di BKD. Oh, pelayanan di BKD. Ya, tetap ada pelayanan, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik. Jadi berjarak ya, antara dengan tamu itu masih berjarak. Iya. Karena pelayanan itu tidak bisa dihentikan ya, karena kita harus tetap kerja gitu, betul. Tetap melayani pegawai-pegawai yang mau berhubungan dengan BKD ya. Betul, iya. Ini kalau kita lihat dari inovasinya itu merupakan sistem aplikasi pelayanan administrasi kenaikan jabatan ya Bu, betul. Ya, tapi fungsional, bukan struktural. Nah itu bisa dijelaskan nggak Bu, kira-kira seperti apa? Sistem aplikasi pelayanan kenaikan jabatan fungsional ini sebenarnya sebagian kecil saja ya, yang dilakukan oleh pejabat fungsional, karena jabatan fungsional khususnya di subit saya, yaitu pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional, ini banyak sekali, bukan hanya kenaikan jabatannya saja, tetapi aplikasi ini saya gunakan hanya dulu kenaikan jabatan, karena kita berharap kedepannya alhamdulillah tahun ini BKD sudah ada Simpek ya, Simpek yang bisa kita gunakan menjadi suatu wadah. Untuk jadi rumahnya sistem, ya, rumahnya. Jadi kemungkinan bukan hanya kenaikan jabatan saja yang akan kita kembangkan, tapi seluruh jabatan fungsional, baik itu pengangkatan melalui impasi yang sekarang paling banyak karena akan berakhir di 6 April 2021. Oh gitu. Selain itu juga ada pemberhentian dalam jabatan fungsional karena yang bersangkutan mungkin diangkat ke struktural. Ya. Oh jadi bisa pindah gitu ya? Bisa pindah dari struktural ke fungsional, tapi kita nggak boleh rangkap jabatan. Jadi harus diberhentikan salah satu. Salah satunya harus pilih ya. Nanti kalau dia mau ke struktural lagi, mau ke fungsional lagi, bisa diangkat kembali. Oh ya, gitu. Aturannya tuh memang jadi di sub bidangnya Bu Lina ini memproses in-passing maupun siapapun pegawai yang ingin menjadi seorang memiliki jabatan fungsional gitu ya. Nah kalau dari sistem aplikasinya sendiri seperti apa Bu? Jadi idenya waktu dapat itu gimana tuh? Ide dapat ini sebenarnya sebelum saya PIM ya, karena saya agak terlambat PIM 4. Cuma saya sudah membuat aplikasi yang simpel, sederhana sebenarnya, menggunakan database, tapi bisa mencakup semuanya. Jadi database ini kemudian pada saat saya saya kembangkan menjadi aplikasi, tapi hanya aplikasi kenaikan jabatan. Karena kenaikan jabatan fungsional ini sangat banyak, karena sangat vital untuk usul ke kenaikan pangkat. Pejabat fungsionalnya wajib usul kenaikan jabatan dulu. Jadi sebagai dasar untuk naik pangkat, untuk pejabat fungsionalnya harus ada SK kenaikan jabatan. Jadi makanya saya berpikir gimana caranya bisa cepat ya, dengan SDM kita yang hanya sedikit ya. Hampir dikata kemarin saya hanya mempunyai staf CPNS, adik IPDN yang akan ditempatkan ya. Nah jadi selama CPNS dia berada di BKD. Dasar itulah makanya saya berpikir, karena kalau naik pangkat kan waktunya terbatas Bu Ika ya, karena untuk periode April dan Oktober hanya setahun 2 kali. Nah untuk membantu itulah makanya kita berpikir gimana caranya agar prosesnya bisa cepat.
Karena jabatan fungsional ini sangat banyak. Jabatan fungsional ini seluruhnya ada 242 jabatan fungsional. Tapi di Pemprov sendiri masih ada 117 jabatan fungsional. Di mana salah satu jabatan fungsional itu guru. Guru juga termasuk jabatan fungsional SMK, kabupaten kota kan berada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jumlahnya kan ribuan Bu Ika, sampai 8.000 ya. Nah, mereka kan harus usul kenaikan jabatan. Karena untuk usul naik pangkat harus ada naik jabatan. Nah, untuk itulah saya membuat aplikasi ini. Karena aplikasi ini hanya merubah aturan yang saja sama nama itu bisa sampai ratusan SK kita cetak. Nah, jadi untuk aturan kita hanya satu buat malnya. Nanti setelah kita proses pencetakan itu tinggal ngeklik Bu. Iya, jadi tinggal nyetak itu. Jadi idenya Ibu dituangkan menggunakan teknologi kita sekarang ini ya. Jadi bentuknya itu aplikasi yang bisa berarti untuk internal. Iya, betul. Kita membantu solusi supaya cepat pelayanannya gitu ya Bu ya. Berarti yang bekerja atau yang membantu Ibu dalam memproses inovasi ini ada berapa orang kira-kira Bu? Kalau ini kebenaran kita saya minta sendiri, bantuan atau kerjasama gitu? Programmer dari BPKAD ya. Oh, dari BPKAD. Saya kerjasama dengan beliau kemarin karena menyocokkan data di Sumsel. Tapi sekarang BKD sudah ada Simpak yang bisa kita gunakan. Jadi kemungkinan kedepannya sudah ada wacana. Kalau memang anggaran kita ada, nanti kita kembangkan lagi Bu Ika. Jadi kalau bisa less paper. Jadi dari OPD mengusulkan ke kita melalui aplikasi saja kan, dari kepegawaiannya usul. Jadi sudah ada wacana kita seperti itu. Nah, nanti kita tinggal klik-klik lengkapannya. Nanti kalaupun sudah masuk juga di aplikasi Simpak itu, untuk jabatan fungsional ini udah kita masukkan di situ. Nanti usul juga melalui online. Ya, kemungkinan. Jadi udah pelayanannya online juga ya? Kalau sekarang belum, karena Simpak kita masih tetap masih ada penyesuaian dengan BKN. Karena sinkronisasinya ke SAPK. SKPK BKN. Mudah-mudahan segera terlaksana. Tapi untuk sekarang aplikasi itu selain kenaikan jabatan udah jalan ya? Sudah kembang. Sudah jalan ya? Sudah digunakan. Bukan gitu hanya kenaikan saja ya. Sudah untuk penyesuaian in-passing, udah pengangkatan pertama sudah kita kembangkan Bu Ika. Berarti manfaatnya itu sudah langsung dirasakan sama pegawai kita, terutama guru ya. Karena yang paling banyak adalah guru. Nah, itu sahabat inovasi terutama yang pegawai negeri sipil, pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini membantu pegawai-pegawai terutama guru untuk mempercepat proses kenaikan jabatan fungsional mereka gitu ya. Nah, sejauh ini manfaat yang sudah dirasakan sama pegawai ada nggak Bu yang lapor, Bu, alhamdulillah gitu, udah ini cepat nih prosesnya dibanding yang sebelumnya gitu, itu ada nggak Bu? Jadi sebenarnya sudah dirasakan guru terutama ya, karena kebenaran proses kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat itu kan di BKD semua. Semua. Cuman kita beda bidang ya. Jadi kita sudah nanti proses SK kenaikan jabatannya sudah selesai, secara otomatis kita kirimkan ke bidang pangkat. Jadi tidak mempengaruhi pangkat yang bersangkutan sehingga bisa BTL atau TMS ya. Karena kenaikan pangkat ini kan diakomodir oleh BKN, dalam hal ini BKN Regional 7. Kalau jabatan hanya kita yang mengakomodir. Nah, jadi nanti setelah selesai SK jabatan akan dikirimkan ke bidang pangkat. Nah, nanti kita tetap menghubungi yang bersangkutan untuk mengambil SK jabatannya. Cuman terkadang kan kita kumpulkan jadi satu, nanti kita kirimkan ke Dinas Pendidikan sebagai instansi pengguna dari guru-guru tersebut. Ya, diakomodir sama Dinas Pendidikan. Ada nggak, pernah nggak dicek Bu, misalnya sebelum pakai aplikasi itu berapa hari pelayanannya, kemudian setelah pakai aplikasi itu berapa hari pelayanan, itu pernah nggak Bu Pernah. Jadi saya alhamdulillah bergabung ke BKD 2017 Bu Eka ya, September. Jadi memang di situ pada saat saya pertama kali bergabung itu memang tidak ada staf sama sekali. Tidak ada staf ya. Saya juga di situ bukan sebagai kasubit ya, masih menggantikan karena sebelumnya pejabat eselon 4-nya pindah tugas ya, tugas. Jadi menggantikan. Nah, di situ saya terasa, cuman karena kita dari atasan memang harus
yang namanya proses itu harus semaksimal mungkin cepat ya Bu Ika ya. Jadi kalau dulu ya bisa itu dalam satu hari itu saya hanya membuat 5 paling banyak 10 SK lah ya Bu Ika ya, karena tidak menggunakan aplikasi. Setelah aplikasi ini satu hari bisa sampai ratusan SK. Oh, satu hari ya? Iya, satu hari. Itu bisa. Itu tergantung usulan Bu Ika. Kalau misalnya usulan guru ini yang paling banyak, jadi dalam satu database itu kan nomor suratnya sama Bu Ika ya. Kadang dari Dinas Pendidikan itu satu surat ada usulan 20 guru ya, kadang ada 10 guru. Itu bisa dicetak itu dalam waktu kurang dari 10 menit. Oh gitu. Iya. Jadi kita langsung masukkan aja namanya ke template memang itu ya. Perbedaannya ya banyak. Iya. Jadi kalau misalnya kita berusaha memang sekarang saya juga berusaha kalau sudah berkas masuk ke kita sebisa mungkin hari itu harus selesai. Sesuai SOP ya. Harus selesai dan kita naikkan ke atasan kepala bidang ya untuk koreksi. Nah paling tidak kalau ada koreksi besoknya baru kita cetak SK. Jadi konsep dulu kita naik. Jadi kalau tidak ada masalah gitu prosesnya ya terasa memang cepat. Oh, jadi sangat membantu sekali. Yang namanya malah ngambil SK-nya, Bu. Oh gitu. Jadi karena kita udah selesai, ternyata nggak diambil gitu ya. Makanya kita kerjasama dengan OPD kadang-kadang kan kita melalui kepegawaian. Jadi diakomodir oleh kepegawaian saja. Oh, jadi diatur sama kepegawaian OPD masing-masing. Kadang-kadang yang bersangkutan juga menghubungi kita, menanyakan kalau memang sudah ya diambil yang bersangkutan. Tetapi kalau sudah agak lama itu pasti kita kirim ke kepegawaian Bu. Karena jangan sampai lama di BKD. Karena mereka merasa telah aman, SK pangkatnya sudah terakomodir kan. Sudah selesai proses di BKN, SK pangkat sudah. Kadang ngambilnya sama-sama dengan SK pangkat. SK pangkat TMT-nya keluar, nanti SK-nya keluar, baru diambil sama-sama SK jabatan. Kadang-kadang kan jauh-jauh Bu Eka. Benar. Jadi karena kan kalau guru kan harus di mana SMA-nya, di mana SMK-nya gitu ya. Jadi daripada lama ya kita serahkan ke ke kepegawaian OPD masing-masing gitu ya. Sahabat Inovasi ini menarik sekali ya, karena tidak hanya membantu dari segi internal untuk mempercepat proses pelayanan, tetapi juga membantu progres terhadap si yang bersangkutan atau pegawai ataupun guru yang memiliki kepentingan untuk kenaikan jabatan fungsional. Kedepannya seperti apa nih Bu? Pengennya gitu aplikasi ini. Karena tadi udah bilang kan, tuh. Karena BKD ini kan sudah ada Simpek ya. Pengennya ya visi misi BKD itu tercapai. Terus dengan adanya Simpek ini kita kepinginnya less paper. Terus jadi nggak pakai kertas lagi ya? Tidak ada kontak langsung juga dengan yang bersangkutan ya. Apalagi pandemi ini ya. Jadi pandemi ini sangat beresiko ya Bu Ika ya. Kita di pelayanan ini. Jadi kedepannya kita harapkan dengan adanya Simpek bukan hanya kenaikan jabatan saja yang bisa diakomodir, tetapi semuanya. Ngeklik ke Simpeknya, tapi semuanya. Jadi terintegrasi. Iya betul. Terintegrasi tidak hanya kenaikan jabatan fungsional, tapi juga kenaikan jabatan yang lain maupun SK-SK yang yang berhubungan dengan jabatan fungsional. Karena ada 117 di Pemprov Sumsel Bu Ika. Termasuklah jabatan fungsional peneliti yang ada di sini ya Bu Ika ya. Iya ya. Pesan dan pesannya Bu untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa? Kalau pesan dan pesannya, kalau saya mempunyai prinsip pribadi Bu Ika. Apapun tugas yang diberikan oleh pimpinan harus kita laksanakan. Jangan pernah mengeluh walaupun kita banyak pekerjaan. Jadi harusnya kita harus memikirkan gimana pekerjaan kita itu bisa selesai. Bisa selesai ya, dengan dan baik. Jangan mengeluh. Gimana selesai, apa yang cara yang kita bisa gunakan untuk bisa mengakomodir agar bisa cepat selesai dan tidak menjadi beban ya. Pekerjaan itu jangan dijadikan beban. Harusnya menjadikan kita motivasi ya. Gimana kita bisa melaksanakan itu agar bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan juga terus tetap menciptakan ide dan kreativitas ya Bu ya, biar kita bisa jadi inovator terus nih. Karena proper kita ini kan harus kalau ikut PIM kan harus ada proyek perubahan inovasi ya gitu. Dengan itu membantu ya, jadi kita bergiat ya gimana sih inovasi yang akan kita buat, menciptakan terus nih gimana menciptakan suatu solusi dari masalah yang ada di sekitar kita ya. Jadi sahabat inovasi teruslah berkreativitas seperti Bu Lina, kami tunggu untuk inovasi-inovasi berikutnya.
Dan terima kasih atas kedatangannya ke studio kami berbincang-bincang soal inovasinya Ibu. Kami tunggu berikutnya Bu untuk inovasi berikutnya. Sahabat inovasi, tetap ingat kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan saya di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi gini Bu. Salam inovasi. Terima kasih Ibu Lina.